kita sudah masuk pembuatan tablet metode Gempa, yaitu cetak langsung ya. Di sana itu ada per tabletnya kecil itu ada yang literatur menyebutkan 10% dari formulasi, dari jumlah formula, keseluruhan formula ya. Misalnya tabletnya 500, yang itu 500 mili, dosis 5 kompres bebasnya bisa menggunakan nanti bahan pengisi ya, bahan atau tambah eh, fillernya ya, itu yang memiliki dan kompak sehingga nanti kebetulan mempunyai sifat alir dan kompak dan baik sehingga dicetak. Ada juga yang mengakal dosisnya menyebutkan di bawah 50 mili ya, itu bisa dicetak langsung nanti dengan pemilihan tadi ya bahan pengisi yang mempunyai sifat alir dan kompaktas yang baik ya. Tapi kalau misalnya bahan aktifnya itu memang sifat alirnya memang bagus, kompaknya bagus, itu dosisnya misalnya 50 mili ya, nanti pemilihan pengisinya ya juga enggak harus 50 mili. Tablet secara umum, tablet farmastik yang untuk manusia, ya itu kan beratnya rentangnya antara berapa? Secara umum ya, umum 1.200 mili sampai 1.200 miligram. Tapi apa namanya secara umum itu untuk menentukan berat tablet, ya semakin kecil akan semakin bagus ya. Karena apa? Nanti jumlah bahan-bahan yang diperlukan kan sedikit ya. Kalau misalnya bahan aktifnya 0,5 mili, itu kalau misalnya tablet yang paling kecil kan bisa misalnya 5 ya, optimal, artinya jumlah bahan pengisi dan lain sebagainya itu kan cuma semakin sedikit sehingga nanti harganya akan semakin murah, semakin kompetitif. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi bikin tablet itu cuma semakin kecil semakin bagus. Semakin kecil artinya ya acceptable ya, pasien terima itu ya masih bisa menggunakan. Ya misalnya menggunakan itu artinya begini. Nah, misalnya tabletnya itu semakin kecil semakin bagus, tapi kalau misalnya di dalam penggunaan tablet-tablet itu perlu misalnya kalau makainya separuh misalnya ya, atau seperempat, itu terlalu kecil kan nggak bisa di paruh atau di apa itu namanya diperempat kan nggak bisa ya. Nah, sehingga dibuat yang ukuran yang itu masih acceptable pasien menggunakan. Kalau itu misalnya nanti harus apa itu namanya mencah-mencah gitu ya. Makanya pertimbangannya itu tidak hanya dari segi formulasi itu pertimbangannya nanti luas ya. Dari segi manufakturingnya, manufacturing juga dari segi acceptable pasiennya, ya, gitu kan. Jadi kalau memang itu dosis itu umumnya nanti bisa harus penggunaan sering digunakan separuh, seperempat untuk misalnya untuk juga bisa acceptable untuk anak-anak misalnya ya. Anak-anak yang ya 6 tahun sampai 12 tahun itu mungkin menelan tablet atau digerus kan bisa ya. Kalau memang terlalu kecil kan tidak bisa diparuh. Nah, ya, jadi pertimbangannya harus seperti itu. Jadi nanti ada kalau di R&D itu juga kaitan dengan manufacturable-nya, juga kaitan dengan acceptable pasien. Ya, sehingga itu harus apa namanya jadi pertimbangan yang secara komprehensif ya. Nah, kemudian metode berikutnya yaitu metode granulasi kering ya, dan granulasi basah yang kita bahas pada hari ini. Nah, kita mulai dulu eh, tadi apa kalau cetak langsung itu kan kemarin bahan aktif ya, kalau memang itu ukurannya tidak seragam atau komponen ada komponen bahan yang tidak seragam, misalnya pengisian tidak seragam, itu dimiling supaya pengecilan ukuran nanti apa ukurannya itu tidak jauh-jauh beda dengan antar komponen dengan bahan aktif atau dengan eksipien ya. Nah, itu kemudian baru di apa itu namanya setelah dimiling di mixing ya dengan bahan-bahan yang lain, kemudian dicetak kan gitu aja ya. Nah, kemudian kalau granulasi, kering dan basah itu di sana ada proses granulasi ya. Tujuannya apa? Nah, tujuan granulasi itu yang pertama adalah mencegah segregasi atau pemisahan bahan campuran selama proses ya. Nanti bahan-bahan itu kalau misalnya tidak digranul itu masing-masing komponen kan apa itu apa, unitnya partikelnya kan bahan bahan aktif ya bahan aktif DW kan gitu ya, partikelnya kan gitu ya. Bahan tambahan pengisinya pengisi sendiri kan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nanti bijinya beda, ukurannya misalnya kurang seragam dan sebagainya, itu pada saat proses apa proses pencampuran ya kemarin sudah saya jelaskan overmixing ya, overmixing itu apa ya, pemisahan. Kemudian kalau ada saat dikompresi, kompresi itu kan kemarin kalau di industri kan menggunakan mesin cetak ya, mesin cetaknya itu kalau skala bed kan bednya besar misalnya sampai berapa
100 kilo begitu ya, 200 kilo, 300 kilo itu kan nanti pada saat ditaruh di mesin cetak di bagian apa itu, bagian hoppernya, penampung granulnya itu kan pada saat kompresi kan getaran drrrr gitu kan. Nah, itu kalau misalnya nanti itu apa tadi masalah BC ukuran nggak seragam itu rawan sekali segregasi. Jadi apa nah kalau misalnya itu bukan berupa granul tapi partikel yang cetak langsung tadi ya itu rawan segregasi karena apa nanti kayak dihoyok gitu loh dia gitu kan kalau dia gitu biasanya kalau yang apa namanya partikel yang lembut akan jatuh duluan nah, kalau misalnya nanti partikel yang lembut tadi ternyata partikel bahan aktif saja ya yang tidak suatu campuran homogen ya nanti yang awal-awal bahan aktifnya di dalam tablet itu kandungannya tinggi ya sedangkan apa namanya terakhir-terakhir hanya dapat eksipien yang tadi ya yang eksipien apa bahan pengisinya misalnya gitu ya atau bahan aktif yang bijinya besar ya bahan aktif biji besar itu misalnya bahan aktif yang apa mineral-mineral gitu ya misalnya multivitamin. Nah, multivitamin ini kandungannya ada ada macam vitamin ada mineralnya banyak gitu ya kadang untuk multivitamin itu ada komposisinya itu yang di sana apa isinya mungkin hampir 20-an item bahan aktif ya vitaminnya macam-macam A B C D E F G gitu ya banyak mineralnya juga banyak begitu kemudian ada lagi suplemen-suplemen yang lain juga di sana nah itu kalau tidak digranulasi itu segregasinya akan potensinya besar nah, itu sehingga pada saat proses itu nah, kalau nggak digranul pada saat agregasi berarti pemisahan bahan aktif kan gitu ya tapi kalau digranul ya granul walaupun nanti misalnya ya apa yang terjadi kayak tadi di Oyok misal tapi di dalam masing-masing unit granulnya di sana kan terdapat komponen yang homogen ya di sana juga mengandung masing-masing komponen jadi relatif eh, kandungan dari komponen yang di sana itu relatif masih homogen kayak gitu. Kemudian meningkatkan sifat alir ya jelas ya granul itu akan membentuk ukuran yang apa bentuknya yang mendekati spherics ya karena kan gitu ya. Distribusi ukurannya ndak lebar itu memang sifat alirnya memang bagus ya. Tujuan granulasi terutama memang lebih ke sifat alir gitu ya meningkatan kompaktibilitas itu nanti apa namanya bisa granul itu nanti bisa meningkatkan kompaktibilitas apa karena seperti kompak itu sifat yang berkaitan dengan pembentukan massa yang kompak yang keras ya nanti ada penjelasan di belakang lebih detail nah itu kalau misalnya digranulasi di sana bisa apa itu mekanisme pembentukan massa kompak itu kan bisa melalui macam-macam ya jembatan antar partikel kemudian interlock dan apa itu namanya interaksi fisik ya itu nah itu apa namanya dengan adanya apa granulasi di sana ada bahan pengisi nanti ada bahan pengikat yang ditambahkan ya itu bisa mempengaruhi bentuk dari granulnya itu nanti akan kompaktibilitasnya itu juga bisa ditingkatkan ya. Kemudian mengurangi adanya debu selama proses pembuatan tablet. Nah, jadi kalau di granul itu nanti debunya kalau biasanya kalau serbuk yang belum digranul ukurannya itu kan ukuran lembut ya, ukuran fineness. Fineness atau fineness itu adalah partikel yang ukuran di bawah 100 mikron ya 100 mikron sehingga nanti kemarin kan sudah apa yang sudah praktikum ya di sana membuat distribusi ukuran nah, ukuran yang ayaan yang paling bawah itu kan mes berapa mes 80 ya mes 80 ya mes 80 itu yang lolos itu ukuran finest tadi ukuran fine jadi partikel ukuran fine itu yang ukuran di bawah 100 mikron ya gitu nah itu debu bahan aktif itu kebanyakan yang ukuran fine ini ya itu kalau diproses itu akan tegangan ya enggak apalagi di apa namanya di ruang ruang produksi itu kan ruangnya nggak lebar gitu ya sehingga itu kalau misalnya apa namanya pada proses itu nyampur berat gitu nanti nanti ada video-video yang kaitan dengan prosesnya itu ada pada saat apa itu penuangan bahan transfer bahan ke unit of proses yang lain itu kalau misalnya itu ukuran fine-nya besar atau nggak dikira itu kemana-mana berterbangan nah, itu kan kemana-mananya itu bisa apa ya ke operator juga, tapi kontaminasi silangnya itu loh kan terbang kan kemana-mana kan. Jadi di suatu industri itu kan ruang-ruangannya itu di sana mainkan tekanan ya.
Ya, walaupun di sana sudah ada dust kolektornya juga ya, penghisap debu, tapi itu misalnya apa itu terlalu berlebih itu ya kemungkinan debu itu nempel ke temboknya, ke dinding, ke lantai ke bawah, ke peralatan dan sebagainya itu besar, itu rawan keutamaan silang dan sebagainya. Jadi debu ini kaitan nanti pengaruhnya ke operator juga, kemudian ke fasilitas sekitar, kontaminasi silang itu juga eh, pengaruhnya ke situ. Nah, kalau di granul relatif bisa ditekan ya. Granul itu kan ukuran partikel lebih besar ya, sehingga kemungkinan berterbangan kan lebih lebih apa lebih kecil ya. Nah, kira-kira gitu. Itu nanti Anda kalau misalnya ya nanti ada gambarnya kemudian juga kalau di industri juga bisa oh kok gini tuh kalau misalnya udah punya fine itu misalnya buat sirup kering ya itu cetak langsung sirup kering yang tanpa granulasi ya itu biasanya debunya luar biasa itu kalau pengalaman saya di industri. Nah, metode yang pertama metode granulasi kering ya metode pembuatan tablet melalui proses granulasi bahan-bahan menyusun dan dilanjutkan dengan pengempaan atau kompres dalam. Jadi nanti granulasi kering itu tablet di granulasi ya kemudian dicetak ya. Nah, granulasinya tanpa bahan pelarut ya tanpa penggunaan pelarut atau cairan pelarut apa itu solvent tanpa solvent ya dan itu pelarut atau solvent. Nah, kemudian agregasi agregasi itu penggumpalan ya penggumpalan agregasi namanya segregasi ya. Jadi kalau agregasi menghasilkan agregat menghasilkan partikel agregat segregasi pasti lawan segregasi. Makanya nanti kalau di sini ada kata agregasi, segregasi jangan kadang-kadang baca sekilas nanti nangkepnya sama kan. Kalau agregasi itu penggumpalan menghasilkan partikel lebih besar itu agregasi. Kalau segregasi pemisahan ya. Disintegrasi lain lagi. Sifat disintegrasi ya uji waktu hancur, penghancuran kan gitu ya. Agregasi bahan-bahan pada proses granulasi melalui penggunaan tekanan tinggi ya, tekanan tinggi nanti bisa dikompresi, bisa ditekan ya, dipres ya terhadap campuran bahan-bahannya. Nah, itu kalau misalnya penekannya menggunakan kombi namanya slugging, nanti menghasilkan slag namanya. Jadi slugging nanti ada penjelasannya. Kalau eh, di kayak di kompres di apa itu kayak di apa itu ya, kayak di penyet gitu. Itu apa namanya? Sebentar ini kok. Nah, itu namanya nanti metode roller compaction, compaction ya. Nah, nah, ini keuntungan metode garis kering dapat menggunakan eksibisian yang krit konvensional harga murah ya. Mungkin ya benak mahasiswa, benak saya dulu juga gitu. Wong harga loh, pabrik itu kan kaya raya ya. Harga itu kan relatif tinggal beli, tinggal bayar gitu ya, ya kan gitu ya. Apa sih artinya harga untuk industri besar ya? Berpikirnya tidak seperti itu ya. Berpikirnya bahwa nanti nanti tablet itu kalau bisa seharga semurah mungkin karena nanti kaitan dengan kompetitornya, ya. Kompetitor bisa jual per biji Rp50. Kita jualnya per biji ternyata harga
Ya, mohon maaf terputus. Habis saya nggak saya just tadi lupa. Baik, kita lanjutkan. Ntar saya ini dulu. Sudah terlihat ya yang saya share ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Untuk saya lanjutkan tadi ya. Keuntungan metode garnasi kering dapat menggunakan eksibien-eksibien yang tadi rate konvensional, ya, harganya murah, sehingga dapat menekan nanti harga produk tabletnya. Kemudian berikutnya morfologi bahan aktif umumnya tidak berubah selama proses ya karena tidak perlu ada apa itu nama tahap pelarutan ya pelarutan dengan cairan pengikat tidak ada penggunaan pelarut sehingga nanti bahan aktif morfologi sehingga mudah kaitan dengan identifikasi kaitan nanti dengan mencegah terjadinya proses apa polimorfisme ya jadi nanti polimorfisme itu maksudnya apa itu molekul obat ya yang apa di dalam bentuk bentuk apa itu solid state itu bentuk apa itu susunan molekul di dalam padatan ya itu kalau membentuk pola yang berbeda itu membentuk polimorf ya separuh lebih bahan aktif itu mempunyai polimorf misalnya parastamol itu ada polimorf bentuk satu bentuk dua kloramfenikol nah itu antar bentuk itu sifat psikokimia berbeda itu kalau adanya pelarutan itu setelah dikeringkan biasanya kemungkinan terbentuk polimorf itu ada nanti sifat kimianya berbeda apa berubah itu kalau granulasi kering itu terhindar dari proses seperti itu ya maka nanti kalau anda formulasi tahap itu juga harus belajar polimorf karena penting itu nanti kaitan dengan bahan aktifnya kaitan dengan apa itu proses yang terjadi eh, selama proses apa yang apa itu tentang polimorf penting itu. Kemudian sesuai untuk bahan aktif yang tidak stabil terhadap panas dan pelarut. Nah, ini penting yang juga yaitu apa? Karena nanti granulasi kering itu tidak tadi menggunakan pelarut, kemudian juga tidak panas menggunakan ada pelarut menguapkan kan harus menggunakan pemanasan ya supaya lebih cepat menguap gitu ya. Apa, lebih kering, cepat kering. Nah, itu untuk bahan-bahan aktif yang tidak stabil itu masalah nanti ya. Contohnya vitamin-vitamin itu tidak stabil nanti terhadap apa namanya pemanasan. Nah, itu harus bagaimana ini? Nah, kalau misalnya menggunakan pemanas suhu berapa yang memungkinkan gitu kan. Kemudian terutama untuk kemudian bahan-bahan aktif yang apa itu namanya yang ini ya yang kalau ada pelarut misalnya pelarut air terdegradasi ya itu juga kalau kering itu bisa terhindar dari itu ya. Nah, kalau kerugiannya, nah ini memerlukan pelatihan khusus untuk granulasi ya. Jadi apa itu namanya? Kalau misalnya industri itu nanti menggunakan metode granulasi kering, kemudian juga membuat sediaannya granulasi basah gitu ya. Tapi granulasi basah itu kalau misalnya itu kan berarti harus nanti menyiapkan umumnya. Secara umum industri itu apa itu sebagian besar proses pembuatan tapetnya menggunakan granulasi basah. Ya, mungkin hampir 60-70% proses aktivitas di industri pembuatan tape itu granulasi basah ya. Paling banyak granulasi basah. Dengan segala kelebihannya ya, dengan pertimbangan-pertimbangan segala macam, itu granulasi basah yang dipilih ya. Oleh karena itu kalau memang di dalam industri itu juga menerapkan metode granulasi kering, nanti ini memerlukan peralatan khusus untuk granulasi, yaitu roll compaction ini. Ya. Contohnya roll compaction atau kalau misalnya yang slugging tadi dibentuk tapet itu berarti ya tapet yang mampu membuat tapet ukuran besar dengan kekerasan yang tinggi ya itu perlu peralatan khusus ya. Tapi kalau misalnya apa itu namanya granulasi basah juga menerapkan metode cetak langsung itu tidak perlu unitnya hampir sama. Jadi hanya saja kalau kering proses pencampuran sama apa itu namanya unit proses pencampuran sama pencetakan sama ya. Tapi kalau menggunakan granulasi kering harus nambah unit ini apa untuk peralatan khusus untuk membentuk
untuk granulasi kering nih, yaitu contohnya roller compaction atau itu di mesin cetak yang single press yang kecepatan tinggi itu ya. Nah, kira-kira gitu. Harus nambah unit proses itu. Kemudian kerugian lain segregasi atau pemisahan komponen dapat terjadi setelah pencamuran, ya. Jadi penjelasan yang saya bahas sebelumnya, hasil tablet kurang keras dibandingkan hasil granulasi gasa, ya tidak sesuai untuk urusan berarti ya. Biasanya memang secara umum tablet hasil granulasi kering itu apa itu namanya ini eh, hasilnya kurang keras memang ya, secara umum kurang keras ya. Nah, sehingga kalau misalnya itu tablet itu diperlukan untuk proses selanjutnya, perlu tablet salut gitu ya. Itu misalnya gini, misalnya apa itu namanya? Ada tablet-tablet tertentu yang variannya itu varian yang disalut. Nah, itu nggak bisa menggunakan tablet yang sama yang diproses dengan granulasi kering tadi. Yang untuk yang disalut harus menggunakan metode granulasi basah karena memerlukan apa itu sifat mekanik fisik ya sifat fisiknya kekerasan kerapan itu yang lebih lebih bagus kira-kira gitu. Kemudian proses slugging dan roll compaction menghasilkan debu cukup banyak. Ah, proses slugging roll itu tadi ya. Proses kalau itu belum belum digranulasi itu part itu debunya banyak itu. Sehingga itu nanti kalau ya untuk operatornya ya kaitan dengan safety-nya, kaitan dengan apa itu apa lingkungan produksi itu ya nanti itu rawan kontaminasi silang itu harus jadi perhatian. Nah, skematisnya seperti ini, bahan aktif ya bahan di grinding itu dalam tujuannya tadi kemarin ya untuk kalau bahan aktifnya partikelnya besar-besar, misalnya apa itu bentuknya apa lincip-lincip, itu dia di grinding itu untuk menyeragamkan bentuk, kemudian juga mengecilkan ukuran, nah, gitu ya itu. Grinding dulu, kemudian di apa itu campur, di blend dengan bahan-bahan tambahan ya. Berarti apa? Bahan pengisi, kalau perlu bahan pengikat, ya. Kemudian bahan apa itu nama disintegran gitu ya, campur sini semua. Kemudian apa anti lekat, ya. Tuh. Pewarna kemarin kalau granulasi kering kayaknya sama kayak cetak langsung kesulitan ya, karena nanti karena nggak ada proses pelarutan biasanya warnanya itu tidak boleh bisa mungkin bintik-bintik kayak gitu ya. Tapi kalau perasa bisa nanti perasa yang rasa stroberi apa ya, kalau putih mungkin ya rasa apa manis misalnya gitu aja ya. Gitu. Nah, kemudian ini kalau ini menggunakan roll compaction seperti ini, roll compaction ya. Ini ya, contohnya. Bisa menggunakan slugging. Kalau slugging itu mesinnya kayak tablet press gini hanya saja nanti apa itu namanya ukurannya besar-besar ya, pasnya itu besar ya gitu ya. Nah, kemudian setelah terbentuk menghasilkan lembaran-lembaran atau pelet ya, itu baru dihancurkan lagi ya. Bisa menggunakan alat yang sama dengan yang pada saat grinding ini kemudian di screen ya diayak ya bisa menggunakan misalnya menggunakan apa itu oscillating granulator gitu bisa kemudian baru campur lagi penambahan lubrikan jadi lubrikan itu selalu ditambahkan sesaat sebelum dikompresi jadi setelah granul atau campuran apa terakhir mau dikompresi itu baru lubrikan jadi lubrikan itu satu bahan yang memang ditambahkan terakhir karena kaitan kerjanya tujuannya melapisi di permukaan partikel atau granul ya supaya nanti pada saat dikompresi itu berfungsi sebagai lubrikan eh, untuk supaya apa memudahkan ejeksi tablet dari mesin tablet. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya ya, skematis dari. Nah, kalau lebih detailnya untuk tahap-tahapnya ya tadi premilling, bahan aktifien, penghilangkan partikel ya bisa menggunakan quadrocumil atau Fitzmil kemarin sudah ada contohnya ya. Dan gambarnya pencampuran bahan aktif dengan eksipien kecuali lubrikan, nah itu tujuannya ini mendapatkan campuran mungkin yang seragam, nah, alat-alatnya macamnya ini rotating drum mixer, high speed mixer ya macam-macam. Kemudian slugging ya roll compaction ya, menggunakan single part punch press ya jadi single punch presses itu meski mesin cetak yang kayak di lab itu yang kayak mini tab itu hanya saja nanti ukurannya besar apa ukuran cetakannya sehingga nanti tabletnya besar-besar biar diameternya sampai 2 cm gitu ya kayak itu tablet apa itu effervescent tuh ya kayak effervescent kayak besar-besar gitu ya dandanya antara besar-besar minimal 1,2 sampai 2 jadi besar-besar gitu baru kemudian juga pakai roll compactor ya tadi ya metode roll compaction tadi ya sehingga menghasilkan lembaran-lembaran padat gitu.
Kemudian berikutnya dari selak atau tadi padatan tadi kemudian dihancurkan lagi ya, dihancurkan supaya bentuk granul-granul ya, menggunakan alat quadrocomil atau piecemeal ya. Selaging campuran serbuk bahan dikempa menjadi selak tapi ukuran besar menggunakan mesin cetak yang dapat memberi tekanan tinggi ya. Selanjutnya digiling untuk menghasilkan butiran granul dengan ukuran yang dibutuhkan. Ini selaging seperti ini penjelasannya. Hasil dari selaging namanya selak. Roll compaction, serbuk bahan-bahan dipadatkan dengan roll compactor menghasilkan lembaran padat pada kayak kayak apa itu lembar-lembaran itu. Saya lihat di YouTube banyak itu apa tuh video-videonya roll compactor itu, roll compaction itu. Lembaran padat selanjutnya digiling untuk menghasilkan butiran dengan ukuran yang dibutuhkan ya tadi itu. Nah ini jadi kalau roll compaction itu seperti ini modelnya. Ada yang model Alexander Wick types, ada yang protect type. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah, ini nanti baru ini nanti dihancurkan lagi untuk jadi granul-granul ya, dengan piecemeal atau cold mill tadi. Nah, kemudian pencampuran granul dengan lubrikan, nah, dapat menggunakan battery ball mixer, rotating drum mixer ya. Nanti ada gambarnya rotating drum mixer ini. Kemudian baru pencetak granul menjadi tablet menggunakan single pan presses atau rotary press. Jadi single pan yang tunggal ya kayak di lab itu, rotary nanti single pannya banyak. Nah, berikutnya metode granulasi basah. Jadi metode granulasi basah adalah metode pembuatan tablet yang paling sering digunakan. Nah, tadi sudah disebut, jadi hampir mungkin sebagian besar aktivitas di industri granulasi basah karena dengan berbagai kelebihan pertimbangan macam-macamnya. Sesuai untuk bahan aktif yang stabil terhadap panas lab, tapi syaratnya harus stabil bahan aktifnya. Makanya kalau mau buat metode formulasi tablet ya formulasi tablet itu yang data yang harus diketahui itu adalah data ini stabilitas terhadap panas dan lembabnya bagaimana gitu. Jadi kalau nanti Anda menentukan metode, kemudian si basah, nggak tahu stabilitas terhadap panas lembab, ah, itu ya gimana ya? Jadi ini metodenya juga membaca kan nggak tahu akhirnya ya. Ya nanti pemanasan suhu berapa? Padahal itu poin yang pertama pasti si basah pasti ada penggunaan pemanasan granul basah pasti pembuatan karena kan dipanaskan dan untuk pengeringannya. Ya, kalau nggak tahu data itu, wah, ya gimana gitu ya? Gimana gitu ya? Sehingga kalau menggunakan regulasi bahasa harus pasti tahu bahwa itu bahan aktifnya stabilitas terhadap bahan lembab baik intinya itu. Kalau misalnya tidak baik pun itu sampai suhu berapa gitu. Misalnya oh dia nggak stabil tapi nggak stabilnya itu terdegradasinya pada sampai di atas suhu 60. Nah, ya nanti bisa menggunakan garis dewasa tapi menggunakan pengeringannya suhu 45 atau 50. Nanti menggunakan pengeringan yang itu dryernya pengeringnya yang FBD fluidized bed dryer itu biasanya suhu 45 40 sudah bisa kering waktunya juga cepat nah, gitu ya kira-kira gitu penjelasannya. Kemudian kualitas granul yang dihasilkan dipengaruhi oleh jenis, jumlah, dan metode pencampuran dari bahan pengikat. Ya. Tapi yang dihasilkan umumnya mempunyai sifat mekanik yang sangat baik. Jadi kalian garis basah itu biasanya yaitu sifat mekaniknya sangat baik. Nah, ini salah satu pertimbangan juga mengapa industri umumnya menggunakan metode granulasi basah. Karena nanti hasil granulnya pasti akan manufacturable dengan pelat-pelatan ya, pelat-pelatan yang konvensional, mesin cetaknya itu. Jadi mesin cetak nanti mesin di industri itu unit presisnya sekarang perkembangannya sangat luar biasa ya. Tadi malam saya search di YouTube aja peralatan sekarang sudah ya, apa itu perkembangannya sudah jauh dengan saya waktu di industri 20 tahun yang lalu. Ya semuanya sudah digital, sudah otomatis kayak gitu. Kemudian keuntungan metode granulasi basah dapat mencegah agregasi pemisahan bahan, yaitu tadi sudah hampir sama kayak tadi ya, kering. Dapat menggunakan isi yang konvensional tadi yang sama tadi biasanya sesuai untuk bahan aktif dengan konsentrasi dosis sangat rendah. Jadi kalau untuk cetak langsung ya itu kan ada penjelasan bahwa itu kalau misalnya dosisnya kecil, ah, itu bisa apa itu namanya, bisa dipilih metode cetak langsung karena nanti pasti sifat alertnya bisa kalau sifat alertnya bagus ya syukurlah sehingga bentuk apa ukurannya tidak terlalu besar ya kan gitu kan ya. Tapi kalau bilasnya jelek, ah, bisa diperbaiki dengan penambahan bahan apa namanya bahan pengisi ya yang mempunyai sifat alit sifat
Kompaknya bagus kan gitu ya pertimbangan. Tapi kalau itu dosisnya sangat kecil sekali, ya misalnya kemarin saya ambil contohnya yang ekstrim itu misalnya ya kayak dexamethasone 0,2 ya 0,5 miligram, itu kan kecil sekali. Tabletnya padahal beratnya kan hanya sekitar ya ada 100 sampai 150 miligram kan, berarti hanya sekian persen ya berat aktif. Atau yang tadi tablet-tabletnya tablet-tablet kontrasepsi yang hanya 0,04 atau 0,6 miligram ya. Kecil sekali. Nah, itu kalau misalnya ditambahi dengan bahan pengisi untuk membuat tablet 100 mili, itu sangat kecil sekali. Sehingga kalau itu cetak langsung pada saat di tadi mixing ya pencampuran sebelum dikompres cetak langsung, itu rawan sekali segregasi pemisahan. Sehingga nanti hasil tabletnya oke, bentuk tablet yang bagus, keras, memenuhi syarat fisik, tapi kandungannya padahal tablet itu yang pengujian pertama di bawah monografi apa? Kandungannya sekian kan gitu ya. Kalau itu variasi nanti tidak masuk reject. Di tabletnya bagus, uji keseragaman kandungannya atau kadarnya kandungan tidak masuk ya sama aja kan. Nah, sehingga untuk tablet itu dosis sangat kecil ya itu walaupun memungkinkan untuk dicetak langsung ya biasanya kalau sepanjang itu bahan aktifnya itu stabil terhadap panas lembab biasanya dipilih dalam basah. Jadi sebenarnya untuk bahan aktif dengan itu sangat rendah. Misalnya ya, kaitan dengan homogenitas biasanya. Kaitan homogenitas kenapa dipilih. Maka nanti pada saat milih bahan apa itu namanya metode bahan aktifnya kecil, lihat dulu. Nanti harus dihitung betul tuh. Kalau bahan aktifnya sekian, nah itu makanya ada validasi. Kalau cetak langsung kaitan homogenitas keragaman kadar bagaimana. Kalau di sana ternyata susah, ya, lihat kestabilitasnya, stabilitas terhadap lembab dan panas bagus, ya masih biasa saja. Jadi untuk dosis sangat kecil untuk cetak langsung, kayak masalahnya biasanya di homogenitas. Nanti variasi sediaan antar batch atau di dalam batch itu sendiri. Produk tablet dapat diperluas lebih lanjut, misal untuk pembuatan tablet salutnya tadi ya. Kerugiannya tablet lebih panjang, untuk lebih banyak ya. Nanti ada kayak gini ya, nanti penjelasannya. Memerlukan penggunaan pelarut, ini kaitan dengan penggunaan pelarut ini, ini dapat menjaga degradasi bahan aktif terutama penggunaan pelarut air dia. Ya, pelarut yang paling murah dan anu kan air ya. Cuman tadi masalah degradasi, misalnya hidrolisis untuk bahan-bahan aktif yang bentuk ester itu hidrolisis. Dan ya, kemudian dia bisa diatasi dengan penggunaan pelarut alkohol ya yang umum yang dipakai etanol dan isopropanol. Jadi dalam kondisi bahasa pelarut yang umum digunakan etanol, etanol bisa 70% ya, atau mixnya campuran antara air dan alkohol. Komposisi sekian ya, etanol itu air alkohol kan. Bisa nanti apa itu namanya air alkohol 70 ya, ya 30-70 berarti etanolnya alkoholnya 70% ya. Kemudian atau etanol 96%. Nah, ya. Kan mahal teman, alkohol kan mahal ya. Nah, misalnya perlunya nanti bikin bednya 200 kilo, perlu bahan parutnya mungkin perlu sampai 5 liter sampai 10 liter. Nah, kan jumlahnya banyak lumayan itu ya harganya ya. Kayaknya kalau misalnya itu bisa air sebetulnya. Lihat bahan aktifnya itu stabil enggak terhadap air. Kalau stabil terhadap air, pakai air, pelarut air. Nanti pelarut air bagaimana? Ya bisa pakai misalnya kalau misalnya pelarut air nanti kalau pengikatnya itu misalnya pati-patian ya dibuat kayak bikin gel kayak bikin apa itu lem gitu aja kan ya. Misalnya PVP larut di air itu mudah tuh. Misalnya bahan aktifnya paracetamol stabil terhadap air. Menggunakan pelarut PVP menggunakan PVP yang dilakukan di dalam air memenuhi itu bisa. Ya, tidak perlu etanol karena etanol harganya mahal ya kan. Relatif mahal sehingga menambahi biaya produksi ya gitu ya. Prinsipnya kan tadi ya kalau bisa buat semakin murah kan semakin bagus ya gitu. Ya. Atau yang bahan pelat yang lain isopropanol ya. Mohon maaf ini apa namanya setelah ini ada jadwal kuliah lagi apa enggak? Mungkin kayaknya molor ini. Sempat mati juga. Sampai jam 3 bisa enggak? Ya, kalau sampai molor sampai jam 3 ada masalah enggak? Baik, karena enggak Bisa. ada ya enggak ada masalah ya. Soalnya ngajar kalau terburu-buru itu juga nanti fokusnya kemana itu saya penekanannya itu enggak ini kalau buru-buru. Jadi sampai kita akhiri sampai jam 3 ya termasuk kuisnya ya. Ya sambil ngabuburit lah nunggu buka. Kalau memang nggak ada jadwal daripada tidur kan lebih baik kuliah ya pahalanya berlipat. Baik, saya lanjutkan.
Bahan aktif yang larut dalam pelarut granulasi dapat membentuk, ini tadi, membentuk polimer baru pada proses pengeringan. Jadi bahan aktif itu, ya makanya kalau saya di kelompok riset saya main-main untuk pembentukan. Jadi polimorf itu bisa merugikan, bisa menguntungkan. Ya, prinsipnya polimorf itu molekul dari senyawa, susunan di dalam padatannya itu mempunyai bentuk lebih pola lebih dari satu. Itu polimorf. Polimorf. Istilahnya polimorfisme, kejadiannya. Hasilnya polimorf, polimorf satu, polimorf dua, polimorf tiga. Kadang ada yang sampai apa itu membentuk 6 polimorf gitu ya. Nah, itu masing-masing polimorf itu ada apa itu namanya sifat kimianya beda-beda, yaitu solid state ya itu. Di farmasi fisik sebetulnya harusnya sudah dibahas di sana ya. Kalau di topik mata kuliah pilihan, mata kuliah modifikasi bahan aktif itu banyak saya ulas di sana. Bahan aktif itu di pasaran juga apa yang dijual itu kadang-kadang ya campuran polimorf satu, polimorf dua, polimorf satu, polimorf tiga gitu ya. Tapi ada satu polimorf nanti yang paling ideal itu paling stabil, sifat fisiokimia kelarutan, sifat matematika yang paling bagus, itu ideal. Harganya pasti saja lebih mahal ya. Misalnya kayak paracetamol itu ada polimorf satu, polimorf dua, bentuk satu, bentuk dua, bentuk satu kristalinnya bentuknya monoklinik. Kalau yang bentuk dua ortorombik, yang 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 apa ya, yang monoklinik itu sifat kompresinya jelek banget itu, kompaktibilitasnya jelek. Tapi yang bentuk dua rombik itu bagus. Nah itu kalau misalnya misalnya yang paracetamol itu misalnya yang bentuk monoklinik polimorf polimorf dua misalnya harganya mahal kita sudah milih itu. Kemudian pada saat formulasi menggunakan dosis basa di sana ada proses pelarutan menggunakan etanol. Itu pada saat bahan aktifnya dilarutkan, kalau ada yang larut di dalam laut itu, kemudian dikeringkan, bisa jadi itu pada saat memadat lagi, itu membentuk molekulnya di dalam padatannya membentuk susunan polimorf satu gitu loh. Nanti sifat mekaniknya bisa jadi kalau satu jelas berubah. Di sana tidak kompatibel. Tidak, ya apa itu namanya, tidak kompatibilitasnya jelek. Dikompresi nanti tidak bisa keras. Ya. Nah, jadi gelir basa itu yang rawan kalau menggunakan pelarut yang melakukan bahan aktif, itu harus ada apa itu pengujian bahwa nanti proses pelarutan setelah dikeringkan itu bahan aktifnya atau bahan-bahan yang lain juga ya, bahan-bahan yang lain kayak bahan apa itu namanya bahan-bahan mungkin bahan apa itu namanya pengisinya, bahan yang lain-lain juga. Itu setelah pengeringan itu memungkinkan bentuk solid state dari padatannya itu membentuk polimorf apa enggak. Polimorfnya kalau membentuk polimorf nanti pengaruh ke sifat. Jadi polimorf itu bisa mempengaruhi sifat mekanik fisik, sifat kelarutan, alir, kompaktivitas, tapi bisa mengaruhi bisa enggak. Nah, kalaupun mempengaruhi kalaupun terbentuk polimorf ternyata tidak berubah sifat fisiknya, sifat ininya, ya enggak masalah. Tapi kalau terbentuk polimorf kok ternyata berubah dari sifat-sifat itu, ya jangan jadi masalah. Nah, itu loh. Nah, itu jadi yang harus diwaspadai gitu. Kemudian yang berikutnya memerlukan apa ini? Pemanasan untuk pengeringan ya, mengenai bahan aktif tidak stabil terhadap panas terjadi degradasi ya ini. Nanti bisa diatasi kalau memang tadi dilihat dia tidak stabilnya pada suhu berapa sehingga apa namanya? Kalaupun misalnya oh masih stabil di suhu 40, bisa nanti menggunakan granulasi basah menggunakan pengering-pengering yang suhu rendah, bisa itu. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian pelarut alkohol mudah terbakar. Ya, itu sebetulnya kayak kejadiannya 1001, tapi nek begitu satunya itu kejadian yang sangat fatal toh. Karya. Ya. Kalau meledak itu ya pernah kejadian. Ya walaupun nggak saya mengalami, teman saya meledak di waktu kerja di industri. Jadi kalau itu kaitan dengan interaksi antara pelarutnya dan apa itu. Jadi harusnya menggunakan pengering yang FBD yang pelarutnya itu bisa menguap dibuang menggunakan tray itu nanti kayak open, nah itu cuma filternya nggak bagus, uapnya mengumpul di sana, tekanan tinggi meledos dur gitu. Nah itu akhirnya ya polisi yang masuk Densus anti teror itu karena dikira teroris. Nah kejadiannya waktu bom Bali itu waktu itu, jadi begitu ada ledakan masuk koran berita ya, ya formalitasnya memang polisi memang tugasnya menyelidiki kalau ada ledakan, ya diperiksa. Nah, itu jadi telur alkohol mudah terbakar ya. Makanya nanti kalau menggunakan alkohol ya harus waspada kaitan dengan kejadiannya 1001 atau 500 atau tapi kalau sampai kejadian fatal itu.
Nah, ini skemanya kalau metode basah ya, jadi skema agak panjang, di grinding, di blend dengan bahan-bahan tadi, kemudian dibuat aglomerasi itu jadi aglomerasi, peningkatan ukuran dari partikelnya. Jadi bahan aktif dan bahan yang lain dibesarkan ukurannya. Nah, itu kalau pada granulasi nanti menghasilkan yang namanya apa itu massa granul ya, massa granul. Kemudian nanti direduksi ukurannya ya, kemudian dikeringkan, diayak lagi, baru kemudian proses selanjutnya campur lubrikan dikompresi. Jadi yang membedakan dengan granulasi kering itu proses ininya, proses apa itu namanya sampai sini ya. Jadi proses granulasinya kan ini ya. Kalau kering tadi kan di sini hanya pakai roll compactor atau roll compaction atau slugging tadi ya sini. Nah, kalau ini ada proses penambahan cairan, kemudian dibasah, dikeringkan. Nah, ini bedanya di sini. Ini sama, ini sama. Nah, tahap penyegaran basah, premilling bahan aktif sama kayak sebelumnya ya. Pencampuran bahan aktif dengan eksibien. Jadi premilling itu tujuannya itu pengecilan ukuran partikel bahan, bisa bahan aktif, bisa eksibien. Menghasilkan apa itu namanya granul yang sama. Kadang kalau memang itu granulasi basah, mungkin eh, kalau misalnya di tahap ininya, di tahap ini blending ini tidak terjadi validasinya ya, artinya dicampur tidak rawan terjadi overmixing, ya mungkin blending ini tidak perlu. Jadi bahan itu sudah campur sini, sudah homogen, ya langsung di granulasi nanti kan juga terjadi homogen ya. Tapi misalnya di sini aja tidak homogen, nanti di sini kan tidak homogen gitu. Nah, nggak homogennya di sini bisa jadi terjadi perbedaan ukuran gitu ya. Makanya perlu greening. Makanya kalau pada saat di blend ini divalidasinya sudah homogen, ya mudah sekali waktunya tidak perlu lama, kemudian tidak terjadi overmixing. Ini mungkin tidak perlu. Jadi ini seperlunya sebetulnya. Makanya ada literatur yang kalau granulasi basah itu tidak perlu grinding, tidak perlu ini, tidak perlu pre-milling, tidak perlu ini. Tapi ada juga yang menyantumkan. Makanya tergantung kebutuhan pada saat menghasilkan proses ini. Blending antara bahan aktif dan eksplosan ini itu menghasilkan campuran homogen apa enggak. Nah, kalau enggak, kemungkinan terjadi perbedaan ukuran. Nah, berarti harus dilakukan pre-milling dulu aja gitu. Tapi kalau ini aja sudah homogen, ya ke sini langsung enggak perlu ini gitu. Kemudian penyampuran bahan aktif dengan resipien, tadi kecuali lubrikan ya untuk mendapat campuran homogen. Kemudian ditentukan oleh kecepatan dan waktu pencampuran sama kayak sebelumnya ya. Nah, ini alat drum mixer. Nah, bentar. Ini ada gambarnya drum mixernya ya, contohnya sebentar. Bisa terlihat videonya dan suaranya. Bisa Bapak. Ya, jadi eh, drum mixer pencampur drum ini, nah itu dari modelnya kayak gini ya, seperti drum gitu. Cuman kadang di di bagian apa itu namanya, bagian tengahnya itu ada yang model ada pisau-pisaunya, ada yang kayak semacam apa itu kayak semacam platnya yang itu supaya gerakan dari partikelnya semakin semakin lebih variasi gitu ya. Kemudian dari gerakannya itu ada eh, tumbling berguling ya, berguling. Jadi kita gerakannya kan, nah gerakannya kan kayak tidak diocok-ocok gitu kan, tapi tumbling ya. Makanya kalau di lab itu kalau menggunakan pencampuran kemarin kan menggunakan apa ya, toples gitu. Harusnya gerakannya tumbling gitu, Pak. Itu dari segi validasi itu apa proses
homogenitasnya lebih cepat. Ya, jadi kayak gini kan apa namanya prosesnya. Jadi berguling. Gerakannya tumbling. Kemudian berikutnya pembentukan campuran bahan menjadi massa granul ya, penambahan cairan pengikat, air, etanol, isopropanol tadi saya jelaskan. Penambahan bahan pengikat dapat dilakukan dalam bentuk kering. Nah, bahan pengikat pada granulasi basah itu bisa ditambahkan secara kering. Kalau secara kering berarti pengikatnya itu dicampur dengan bahan-bahan yang lain pada saat mixing tadi. Kemudian setelah campuran itu baru cairan pelarutnya, misalnya etanolnya atau campuran etanol air atau air, tambahkan ke sana baru dicampur. Berarti kalau seperti itu pengikatnya ditambahkan dalam bentuk kering. Tapi bisa ditambahkan dalam bentuk basah, pengikatnya itu dilarutkan dulu dalam pelarutnya. Jadi penjelasannya gitu, Jan. Jadi dalam bentuk kering atau dilarutkan dengan cairan pengikat dalam bentuk basah, maksudnya gitu ya, dalam bentuk terlarut, nah gitu ya. Pencampuran bahan-bahan dengan cairan menghasilkan massa granul basah, menghasilkan massa granul istilahnya nih, massa granul. Sudah praktikum saya rasa ya. Ada yang bisa menjelaskan massa granul itu karakteristiknya seperti apa? Jadi kalau sudah menempuh solida, kemudian sudah praktikum juga, nah itu massa granul kayak apa? Bisa mendeskripsikan. Kalau adonan donat itu massa granul apa enggak? Adonan donat. Enggak. Jadi massa granul itu karakteristiknya, biasanya nanti kalau Anda di pabrik, nanti inspeksinya itu biasanya bagian dari in process control. Jadi proses apa pemeriksaan selama proses ya. Setelah dicampur gitu ya, itu nanti pembentukan massa granulnya itu adonan yang sudah ditambahi dengan pengikat tadi, cairan pengikat itu nanti dimungkinkan, nah itu diaduk, ya di mixer. Itu nanti adonnya itu membentuk massa granul. Massa granul cirinya itu kalau dikepal gitu nggak akan keluar cairan. Kalau di planet itu nggak akan keluar pelarutnya. Tapi kalau sehingga akan menggumpal lah. Begitu gumpalan itu di apa diremes tuh hancur atau kalau dipatahkan tuh ya hancur gitu loh. Tapi nek misalnya dipatahkan kok seperti adonan donat molor gitu, nah, itu berarti cairannya berlebih ya. Nah kemarin waktu praktikum kan gimana massa granulnya? Ada yang di setelah dinyenek nih molor-molor gitu, sehingga waktu diayak itu lengket-lengket di ayaannya ya, di screennya itu berarti sebetulnya terlalu basah. Ya. Jadi pada saat optimasi di R&D berapa jumlah pengikat yang diperlukan? Nah itu penting itu bisa mengidentifikasi massa granul itu kayak apa gitu. Kalau nggak bisa mendeskripsi massa granul tidak tahu ini, ya nanti pasti akan apakah itu kekeringan. Kalau kering biasanya nanti dikepal nggak bisa membentuk gumpalan. Dikepal itu biasanya tetap hancur, mabur gitu. Tapi kalau terlalu banyak pengikatnya, cairan terlalu banyak cairannya, solvennya, itu nanti apa itu namanya eh, dikepalkan kemudian mau dihancurkan gitu, ya molor ketot-ketot gitu loh. Sehingga nanti pada di screen pun akan nempel-nempel di screennya itu pasti cairan pengikat lebih banyak. Nah, sehingga kalau seperti itu nanti ya formulanya itu harus dioptimasi lagi itu cuma cairan pengikatnya, solvennya, pelarutnya, jumlah pelarutnya maaf. Nah itu menggunakan alat granulator, high speed bed granulator, macam-macam. Kemudian berikutnya reduksi ukuran massa granul. Nah, ini massa granul direduksi menjadi granul basah bisa menggunakan granulator, misal oscillating granulator. Nah, ini contohnya, ya ini kalau ini high speed ini. Jadi high speed itu jadi ini granulator untuk granulasi basah, tapi bisa juga langsung pencampur mixing ya. Jadi bahan aktif bisa campur sini, bisa juga sebagai mixing, langsung langsung tambahkan cairan pengikat. Nah, karena dia high speed. Jadi ini ada apa itu? Di dalamnya itu seperti ini. Jadi nanti cairan pengikat ditambahkan gini, ini ada pengaduknya ya. Kemudian dia ada yang dari samping ini namanya cuper nih, cuper. Jadi ini biasanya nyegah supaya apa ya lebih homogen juga gerakannya nanti di sini tidak lebih variasi ya. Kemudian juga supaya anda ini apa cuper itu ya apa itu kalau formulanya di pabrik itu kadang kan
ya macam-macam industri ya. Industri ada yang papan atas, yang papan menengah, industri kecil. Kadang kalau formulanya tidak bagus ini macet ini. Jadi walaupun ini apa eh, rotornya ya, maksud rotornya itu besar tapi kadang-kadang ya macet itu kalau ceket nih ceket. Nah makanya cupernya ini dia ini dibersihkan cupernya ini dinyalakan dulu baru dihidupkan lagi baru bisa gerak lagi. Jadi ada cupernya ini yang penting. Jadi ada cuper di samping kemudian ada pengaduk yang di tengah ini. Kemudian cara pengikat bisa dimasukkan di sini. Nah, ini contoh high speed wet granulator. Nah, kemudian setelah terbentuk setelah di sini bentuk massa granul dikeluarkan nanti di ini di screen diayak dengan osilator granulator. Jadi ini gerakannya gini, krok 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 krok. Jadi dia tidak berputar 360 tapi hanya berputar separuh lingkaran. Krok krok kayak ngayak gitu, krok krok kayak ini. Ini ada rotornya, krok sehingga hasilnya nanti granul. Nah, kemudian dikeringkan, ya kalau setelah terbentuk granul basah dikeringkan, nah bisa menggunakan jenis tray atau fluidized bed dryer, jadi tray dryer atau FBD, fluidized bed. Karena disebut juga fluid bed dryer, fluidized bed dryer sama itu maksudnya pengertiannya. Nah, ini model tray ya open biasa segitu ya, model jadi statis nanti granulnya itu diam. Hanya saja di sini kerjanya di sini ada kayak blowernya di sini blower. Kemudian nanti akan akhirnya menguap di sini, uapnya akan kayak ada uapnya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya sering kejadian yang pernah saya pengalaman saya dulu waktu di industri ya dulu. Nah, itu biasanya di sini sering di sini kan ada anunya ya, ada kayak semacam filternya. Filternya itu untuk ya karena tadi ya di lingkungan industri itu kan ya itu debu proses macam-macam dari itu ya. Itu kadang-kadang nempel di sini. Nah, sehingga jadi kalau ini buntu nggak bisa sirkulasi ya di sini uapnya tetap di sini aja. Jadi kalau granulnya dikeringkan di sini nggak bisa kering-kering sekian jam lama-lama gosong, ngomong gosong lupa bisa gosong. Ya karena itu tidak ada sirkulasi uapnya tadi uap dari pelarutnya tetap ngumpul di sini disampling tetap kadar lembabnya tetap di atas ketentuan yang diinginkan tetap sampling tambah sekian jam tetap umur kosong. Nah, makanya ini harus selalu diperiksa dan dibersihkan. Nah ini fluid bed granulator ya. Ini sebetulnya di sini bisa juga ya jadi kalau fluid bed granulator itu sebenarnya pengeringannya nanti jadi granul yang basah tadi ya kan basah tadi dari proses ini granul basah ini ditampung tampung di sini. Nah ini kan makanya akan ada rodanya ya. Ini bisa kalau eh, ini bisa dilepas ya, ini bisa dinaikkan kemudian digeser. Ah, nanti granulnya tadi ya Pak. Jadi pada saat ini nyekrin ini granul basah itu ini biasanya sudah ditampung di sini menggunakan tampungannya ini punyanya FBD ini. Nah, sehingga begitu ini sudah selesai, tinggal masukkan di sini. Ah, ini nanti dikeringkan. Jadi mesinnya itu di sini ada kayak semacam screen yang lembut, ya sehingga granulnya tertampung di tengah sini. Kemudian ini ada apa itu namanya hembusan udara kering suhu tertentu. Biasanya suhunya tidak lebih 55. Ya bisa suhu tinggi, tapi biasanya suhu 45, suhu 50 aja itu 15 menit granul sudah kering karena granulnya itu dinamis. Nanti ada hembusan sehingga makanya fluid. Nah, fluid itu kan kayak cair gitu ya. Jadi kayak mencair gitu ya. Kayak apa ke segala segala apa itu lokasi yang ada di dalam ini nanti granulnya. Kemudian uapnya akan keluar dari atas sini. Sini ada kayak semacam bagnya, kantongnya yang apa ya, kayak memfilter mencegah granulnya naik ke atasnya. Ini ada adanya juga sebetulnya. Bentar. Ya, bentar. Sebentar. Ya. Granul gitu ya. Tinjauan ke sana. Nah, tabel yang baik secara umum ya ini mereview sedikit mengandung dosis yang tepat dari bahan obat ya sehingga homogenitas dalam granul itu homogenitas termasuk kandungan bahan aktif dalam granul itu sangat penting ya. Kemudian elegan yang dengan berat ukuran dan tampilan konsisten ya. Nanti kalau misalnya apa itu namanya apa formulatornya di bagian ND itu memang apa itu namanya memang jam terbangnya tinggi atau memang top gitu ya nanti
Bentuk itu macam-macam bentuk. Yang kemarin ya bentuk bentuk hati, bentuk apa yang aneh-aneh gitu ya. Ya, ya itu kalau formulasinya bagus ya kalau dicetak nggak masalah. Tapi misalnya formula nggak bagus ya, kompaktibilitasnya ya apa komposisi dari lubrikannya ya bahannya ya ya bahannya kurang bagus itu kadang membuat bentuk yang elegan itu susah ya. Kayaknya itu ya itu menunjukkan ini juga ya, formulasi dan proses manufakturnya ya. Obat harus dapat lepaskan tablet dengan kontrol dan reversible ya, dapat lepaskan dari lepas obat ya ini kaitan dengan disolusinya ya supaya bisa memberi kerja aktivitas gitu ya. Sehingga ada uji disolusi. Jadi tidak hanya semata-mata sifat fisiknya tadi ya, tapi kaitan dengan pelepasannya. Makanya kalau kaitan dengan secara in vitro, persyaratan tablet di farmakope apa itu? Ketentuan uji disolusi. Nah, itu ya. Biokompatibel ya standar, kuat secara mekanik, kaitan dengan kekerasan, kerapuan gitu ya. Stabil secara fisika, kimia, dan mikro selama lifetime, ya ini normatif untuk bahan aktif, dikemas dalam wadah yang aman ya sama aja. Nah, sekarang aspek dasar kompres bilas serbuk. Ya, ya mungkin pada saat praformulasi kemarin juga sudah sedikit disinggung ya, teman. Ini lebih spesifik nanti ke kaitan dengan proses tampletasi. Kompresibilitas, kecenderungan serbuk untuk berkurang volumenya ketika diberi ban. Nah, pada saat terjadinya kompresibilitas, tahapannya itu partikel tersusun ulang, menghasilkan struktur tertutup, ya. Kemudian pada saat diberi tekanan itu friksi interpartikel dan pergerakan interpartikel, kemudian proses deformasi perubahan bentuk deformasi yaitu terjadi deformasi elastis dan plastis. Nah, jadi kalau nanti granul itu kalau dikompresi ya diberi tekanan, nah, itu terjadi seperti ini. Ya. Partikel berubah bentuk pada saat ada gaya kompresi dihilangkan. Nah, jadi kalau sudah dikompresi kemudian kalau misalnya mesin cetak tablet itu upper punch-nya itu naik begitu, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya kembali lagi ke bentuk semula itu namanya deformasi elastis. Jadi partikel kembali ke bentuk semula, tidak ada ikatan antar partikel. Jadi masih elastis. Nah, kalau yang satunya ini partikel mempertahankan bentuk terjadi ikatan antar partikel. Ah, ini deformasi plastis. Jadi deformasi plastis itu apa itu namanya perubahan bentuk yang dapat mempertahankan bentuknya ketika tekanan dihilangkan. Kalau aspek dasar kompaktibilitas, ya kalau tadi kaitan dengan bentuk dan volumenya, kalau kompaktibilitas itu kaitan dengan perubahan serbuk menjadi tablet, ini ya, jadi mulai proses ikatan antar partikel, yaitu jembatan padat, pengikatan oleh cairan. Maka nanti kelembapan itu di dalam suatu granul yang mau dicetak itu penting ya, penting. Makanya ada syaratnya itu tidak hanya misalnya syaratnya di bawah 2% nggak seperti itu. Misalnya granul persyaratan lembab pada granul ya, Anda kan sudah praktikum sudah pengujian ya. Syaratnya baik yang bagaimana? Yang umumnya, ya umumnya tiap bahan beda-beda kaitan dengan formulanya ya. Jadi bahan aktif yang sama formulanya beda, pengisi, bahan pengikatnya, bindernya beda nanti apa performan kompatibilitasnya tidak sama. Karena nanti sehingga kadar lembabnya juga yang disyaratkan tuh yang di apa itu yang ditentukan oleh formulator tidak sama juga ya, sama bahan aktif yang sama formula sama atau lebih-lebih bahan aktifnya beda itu makanya rentang bahan aktif secara umum itu biasanya antara 2 sampai 5%. 2 sampai 5. Kalau misalnya 1%, bagaimana? Ya bisa jadi nanti nggak bisa bentuk massa yang kompak juga kalau dikompresi. Karena apa? Ini ada mekanisme pengikatan oleh cairan. Jadi cairan nanti berfungsi sebagai media untuk terjadinya jembatan antar partikel. Kemudian ada jembatan pengikat. Binder itu fungsinya sebagai jembatan pengikat. Jadi misalnya bahan-bahan ini nggak bisa ngikat, ada bindernya supaya dia terikat ya ada bindernya jembatan pengikat. Kalau cairan ya ini kemudian ada cairan yang menghubungkan. Kemudian gaya antar molekul dan ilustraktik, itu kaitan dengan apa itu gaya di dalam molekul ya lebih lebih kayak apa sifat inter dari dari molekul itu sendiri ya. Kemudian pengikatan secara mekanik, secara mekanik itu misalnya lebih ke apa itu namanya subpartikel biasanya gitu subpartikel. Jadi partikel misalnya bentuknya itu di sana apa interlocking. Jadi partikel satu partikel lain satunya itu bentuknya permukaannya agak kasar, kemudian begitu nempel dikompresi ya saling mengikat. Nah, itu pengikatan secara mekanik ya. Interlocking ya saling mengunci pada tingkat subpartikel. Itu namanya pengikatan secara mekanik. Nah, kemudian kalau kompaktibilitas serbuk, ya itu adalah kemampuan serbuk untuk membentuk massa yang kompak, ya serbuk saling berdekatan ketika mendapat tekanan, ya.
ya. Jadi kalau yang kompresibilitas tadi kemampuan untuk berkurang volume dan mempertahankan bentuk, kompresinya bagus ya. Makanya yang deformasinya adalah apa? Plastis ya yang diinginkan ya. Tapi kalau kompaktibilitas mempertahankan bentuk, berkurang mempertahankan bentuk, kemudian membentuk ini apa itu yang kompak ya, yang saling terikat ya gitu. Sehingga apa itu namanya kalau diuji kekerasannya tinggi ya itu kompaktibel artinya ya. Merupakan sifat serbuk yang menentukan dalam proses pembentukan tablet pada saat sebut komputasi ya. Serbuk dengan komputasi tinggi akan bentuk tablet dengan kekuatan tinggi. Nah, jadi komputasi kaitan dengan kekerasan ya. Kalau kompresi udah kaitan dengan apa itu namanya berkurang volume, nah itu berarti deformasinya sekali apa mendal lagi gitu, berarti elastis gitu ya. Bahan yang bersifat elastis jika dilaminasi akan menghasilkan tape dengan kekerasan rendah, nah ini dan menjadi laminasi atau P, berarti kompatibilitasnya rendah. Ini NaCl, NaCl itu kompatibilitasnya bagus ya. Makanya kalau orang bikin apa, di tambang garam tradisional gitu ya, itu menyetak tabletnya cuma dikasih tekanan yang rendah itu akan tercetak dari segi kristalnya kubik kubik itu dia akan mudah membentuk susunan yang kompak sehingga perubahan gaya terhadap ini kalau ini diameter kristal relatif tidak berhubungan dengan gaya yang diberikan untuk membentuk yang dihasilkan mengatakan itu. Tapi kalau heksamin itu nanti ukuran partikel diameter kristal, ukuran kristalnya itu sangat berpengaruh terhadap gaya yang diperlukan untuk ini. Ya, sehingga ini sangat penting. Ya, ini makanya hal semacam ini dipelajari dalam aspek kompaktibilitas suatu bahan aktif. Jadi penelitian dasar kayak gitu. Ya. Tapi diperlukan nanti pada saat studi praformulasi bahan aktif untuk membentuk suatu formula tablet. Nah, granul secara umum memenuhi syarat untuk dicetak menjadi tablet. Bagaimana? Yang pertama, memiliki sifat alir yang baik tadi ya, baik. Karena kaitan dengan keseragaman pada saat dicetak, ya karena bahan aktifnya begitu ya. Manufacturable lah secara umum gitu ya. Ya, biasanya itu cirinya bentuk dan ukuran optimum ya. Bentuk dan distribusi ukuran optimum. Jadi apa? Tiap formula nanti beda-beda yang diinginkan. Ya. Kadang kemarin kan sudah dipraktikkan kan sudah ini ya melakukan analisis distribusi ukurannya. Tidak selalu distribusi normal. Distribusi normal itu kan yang lonceng itu ya lonceng. Kalau di uji statistika itu distribusi dari populasi dari sampel itu yang bagus yang bagaimana normal ya. Seperti distribusi yang lonceng itu nanti kurvanya ya kurva histogramnya. Tapi kalau untuk kaitan dengan granul granul distribusinya nggak selalu normal. Kadang bentuknya itu yang ukuran-ukurannya itu agak yang di bawah 50% tuh lebih ke sini itu bagus ya. Kadang perlu fines itu yang tadi yang meternya di bawah 100 mikron ya. Itu pada jumlah ya sekitar 5-10% itu diperlukan nanti kaitan dengan untuk melincirkan ya berfungsi sebagai pelincir juga dari ukuran fine itu aliran ya. Tapi kalau terlalu banyak tidak bagus. Nanti kalau terlalu banyak biasanya nanti apa namanya ya itu apa kompaktibilitas ya. Karena jadi atau pada jumlah-jumlah tertentu diperlukan untuk kadang begini kalau nanti pada saat pada saat permasalahan yang nanti oleh pengajar misalnya tabel itu kalau dicetak capping pecah itu kadang-kadang terjadi karena persentase fine kurang apa di sana nanti akan finance itu berfungsi juga untuk mengisi rongga-rongga di permukaan partikel granul ya permukaan granul. Sehingga nanti udara yang ada di sana jadi kecil apa ya tidak terlalu banyak tapi kalau misalnya eh, granul ukuran fine-nya kurang itu nanti di sana rongga-rongganya banyak itu udara ada terjebak di sana pada dikompresi kayak meledak dus gitu. Nah, itu capping ya jadi makanya fines itu yang diperlukan kontribusi tiap formula itu nanti dia nanti nggak harus bukan ya nggak harus
kadang saya dengar-dengar itu distribusi ukuran granul yang bagus mana? Yang distribusinya normal, bentuk lonceng. Enggak gitu. Itu untuk distribusi populasi atau sampel uji statistik. Tapi kalau granul itu distribusi nggak harus normal. Lihat optimasi. Kadang yang granul agak besar itu komposisinya ya granul kan yang bagus normal kan kayak lonceng itu ya. Itu yang populasi. Tapi kalau granul yang memenuhi syarat untuk dicetak itu kadang-kadang yang 50% agak agak ke bawah, 50% ke bawah di sini. Yang presernya sedikit aja. Atau nah itu optimasi nanti, optimasi. Finds-nya yang 100% kadang berapa? Makanya ada penelitian cuma gini aja misalnya. Pengaruh granul ukuran fine terhadap distribusi apa granul bahan aktif apa yang dicetak yang diformulasi secara granulasi basah. Nah, itu bisa penelitian gitu. Jadi finds itu biasanya itu sangat dominan juga terhadap karakteristik sifat alir dan sifat tapetasi suatu granul formula. Kemudian mungkin, nah, cenderungan memisah kecil, berat jenis, ragam, proses tidak. Maka mungkin itu parameter kritis biasanya. Makanya granul sebelum dicetak, kadang kalau itu validasinya itu sering tidak kadang besar, itu parameter kritis ya dilakukan pengujian dulu. Jadi granul sebelum dicetak itu disampling dulu beberapa titik ya dari satu batch itu tentukan kadarnya. Nah, nanti SD-nya berapa yang dipersyaratkan? Oh, SD-nya di bawah 6%. Oh, ternyata SD-nya variasinya hanya 5%. SD-nya atau SD-nya ya. Nah, berarti itu memenuhi syarat cetak. Tapi kalau SD-nya besar, masalah itu sudah. SD-nya di atas 20%. Nanti dicetak pun tidak mungkin kandungan bahan aktif dalam tablet masing-masing tablet ya variasi. Nanti kalau diuji keseragaman kandungan tidak masuk itu. Nah kalau seperti itu bagaimana? Ya kalau ada bisa di reworking apakah di nggak tahu rewokingnya macam-macam ya untuk memungkinkan bahan aktif di dalam granul yang sudah jadi itu. Tapi kalau memang nggak bisa ya di reject gitu. Karena cetak pun kan nanti kerugiannya tambah besar. Sudah rugi. Jadi kadang-kadang kemungkinan itu menjadi parameter kritis kalau validasinya itu sering kejadian misalnya sering masalah misal. Jas kompak naik ya, tablet dengan kekuatan yang dibutuhkan tadi sudah jelaskan. Ejectable setelah tablet dapat dikeluarkan dari mesin cetak. Ejectable itu kadang kalau formula-formula nggak bagus masa itu di kompresi itu nanti tidak bisa deteksi dari mesin tablet, mesin cetaknya. Ya mungkin kalau macet sih enggak, karena kekuatan dari mesin cetak itu kan bisa sampai berapa ton tuh ya, sampai 20 ton, 30 ton ya. Memang diperlukan paling kompresi itu paling kan sekitar 5 ya di bawah 10 ton lah maksimal. 10 kN kilonewton. Tapi apa namanya sulit diejeksi itu nanti ejeksi ya apa itu ya di sticking, lengket, ejectable pada saat kompresi generasi keempat. Nah, mesin cetak tablet ada single station press ya atau disebut juga executive press. Single press kadang disebut single pan press ya. Multi station press kadang disebut rotary press. Jadi single station press kadang disebut single single punch press atau disebut juga press yang namanya ya literatur antar buku Alton sama buku apa itu David John itu nyebutnya nggak sama kayaknya. Tapi yang jelas single station press itu sama, yang dimaksud sama dengan extended press sama dengan single punch ya. Multi station berarti multi punch press atau rotary press. Nah, single station press, extended press itu mempunyai satu drive dan ruang untuk cetaknya itu serbu granul diletakkan pada hopper yang dengan hopper su ya, bagian tempel di die matriz tadi, papan cetaknya tadi, papan die-nya itu, nah itu hopper su. Jumlah serbu granul yang masuk dalam die ditentukan oleh posisi lower punch. Jadi untuk mengukur kemarin mungkin sudah praktikum kalian sudah nyetak sudah dijelaskan ya sama Vitus kalau misalnya. Itu nanti kalau yang single pan itu untuk mengukur jumlah berat tabletnya itu yang diatur adalah yang lower pan bisa naik turunkan. Nah ini bisa diaturkan, bisa naik turunkan. Nah, kemudian lower pan tetap pada posisi saat kompresi tablet dan tekanan diberikan oleh upper pan. Kapasitas produksi ya, bisa ya 200 tablet per menit. Biasanya ya, mesin. Nah, sehingga yang untuk mengukur volume dan volume serbuk dan atau berat tablet nah, sama pengertiannya ya. Itu adalah lower pan. Tapi yang untuk mengatur kekerasan itu ada upper pan. Upper pan ya. Nanti pada saat kompresi kan yang bawah tetap statis ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, jadi nanti pada ngukur
jumlah yang ke sini granul ini yang di set yang ini ya, ini karena di samping, biasanya di samping mesinnya kemarin ditunjukkan dengan itu, jadi samping mesinnya itu, alatnya itu, nah, itu diatur-atur ini. Jadi untuk mengatur ini ya, mengatur berat tablet atau jumlah granul yang masuk itu ya tinggal naikkan turunan ini diatur ini, skrunya ini, nah, diatur. Kalau ingin jumlah yang maksimal ya ini turunkan, atau berat tablet yang besar ya ini semakin turun. Tapi ada batasannya, pasti ada ukurannya. Misalnya sampai gini ya nggak bisa sampai loss sini. Karena ini kan tebal dari matris dainya kan sudah tertentu ya. Nah, kemudian setelah ini diukur jumlah yang diinginkan berapa, ya sudah diorientasi, oh jumlah yang berat sebenarnya, baru kemudian ngukur berikutnya, ngukur kekerasannya. Jadi ngukurnya itu yang pertama adalah ngukur volume atau berat tabletnya dengan lower pan. Kemudian kalau ngukur kekerasannya, ya pertama jedek itu diukur kekerasannya. Kalau kurang keras, apa itu ini berarti dinaikkan, berarti ini ngukurnya terlalu dalam apa ngesetnya. Kalau kalau kurang keras berarti ini kurang kurang ke bawah ya. Tapi kalau kurang keras berarti ini kurang kurang turun kan gitu ya. Berarti ini diturunkan lagi di set, di sini ada setnya di bagian atasnya. Tapi kalau misalnya ternyata tabletnya capping, keras sehingga sampai capping. Kadang tablet itu kalau misalnya formula itu kalau tekanan yang diberikan terlalu tinggi itu capping. Nah, berarti ini ngukurnya terlalu dalam ke bawah ya, terlalu ke bawah sehingga nanti dinaikkan. Nah, jadi ngeset kekerasan adalah yang upper pan, ngeset yang jumlah atau berat tablet itu adalah jumlah granul atau berat tablet adalah yang lower pan. Ini secara umum alatan konstruksi dasar dari single pan itu seperti ini. Nah, kemudian kalau pada saat proses ya, proses gini. Jadi pertama itu tahapnya posisi seperti ini, posisi satu ini naik, kemudian suhu obor akan mengalirkan granulnya, kemudian ini geser ke samping, ya, kemudian ini akan turun ya. Pada saat Hopper bergerak ke samping, lalu upper pan akan turun memberikan kembali jedek. Ya. Setelah tablet tercetak, upper pan naik, baru kemudian lower pan-nya naik. Ya. Ini biasanya disebut apa itu namanya kompak apa kompak compression cycle ya. Jadi siklus kompresi di dalam single pan, sebutannya kadang gitu di literatur menyebutnya. Nah, kemudian yang berikutnya multi station press, ini rotary press ya. Mempunyai sejumlah D dan span, ada yang tiga. Ya, tapi ya, ya kalau rotari ada yang 3 sampai 60, tapi ada juga yang lebih 60 juga. Ya, sekarang ini kan saya ambil dari buku Auton tahun berapa itu, agak lama ini. Tapi yang buku yang terbaru saya lihat di internet juga itu ada yang sampai 80. Itu dice-nya itu. D tersusun dalam sebuah siklus pada papan dice secara bersamaan, papan D dan pas berputar selama musim jalan hingga satu D akan mendapatkan sepasang punch ya. Gerakan dari pan dikontrol oleh tekanan lintasan dan roller. Jumlah serbu yang masuk dalam D diatur dengan mengatur volume yang ada di jalur lower punch. Kekerasan tapi dapat diatur mengatur posisi roll. Jadi kalau yang single pan tadi kekerasannya kan ngaturnya dari upper pan, tapi kalau ini mengaturnya dari posisi rollernya yang nanti mengatur kedalaman dari upper pan turun. Jadi yang ngaturnya roller itu saja satu, nanti semua akan seragam nanti turunnya upper pan itu ke dalam dainya. Kapasitas produksi sampai 100.000 tablet per menit. Per jamnya ada yang sampai tadi ya 600 sampai 8.000 apa ya. Mandatory pass, nah ini berapa ini single passnya. Nah ini, jadi ada upper roller sama lower roller. Lower roller. Nah, jadi kalau di single pan tadi yang bawa ini untuk ngatur siapa lower punch-nya itu untuk mengatur jumlah jumlah apa ruang cetaknya ya yang menentukan jumlah granul yang nanti akan dicetak itu yang menentukan berat tablet ya. Kalau ini karena pasnya banyak yang diatur cuma ini, jadi ini naik turunnya ini nanti kalau dinaikkan ya ini otomatis nanti semua tablet semua pasnya akan volumenya sama kan gitu ya yang diatur ini. Kalau untuk mengatur kekerasan, yang roller ini, upper roller, UR apa namanya? LR, lower, lower roller. Ini jadinya harus pelan-pelan. Nah,
Nanti ada videonya, tapi nanti sekalian aja ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nanti saluran produksi lain. Nah, ini apa namanya? Eh, apa namanya? Ya, keseluruhan. Kalau produksi ini mungkin bisa ada gambaran secara keseluruhan dari keseluruhan proses. Baik, saya rasa itu ya mungkin sekian tadi ya Pak. Ada beberapa video untuk menjelaskan lebih mudah memahami proses itu ya. Kompresi sebentar. Bisa terlihat, ada suaranya juga. Nah, tableting cycle atau compression cycle sama saja namanya. Tableting cycle. Jadi siklusnya itu yang pertama filling. Jadi filling itu, nah ini kan dari hoppernya. Bisa kelihatan ya gambarnya ya, videonya ya. Bisa Bapak. Ya, jadi ini kan hopper ya, hoppernya. Jadi yang tampungan dari granulnya itu, ini hopper yang nempel di matrisnya ini. Ya ini, cuman ini kalau mesin ini modelnya rongga aliran granulnya ada di bawahnya plat antara matris dan penutupnya ini ya, sehingga ini ngalir ke sini ya ini. Nah, ini. Kemudian di sini nanti di single pan posisinya di sini ya. Ini filling, jadi ngisi dulu sini ngisi. Nah, kemudian jadi ada filling, filling, nah, prosesnya filling, filling masuk sini. Nah, filling tuh ngisi ini. Nah, pre-compression itu pada posisi ini. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, pre-compression tuh pada antara sini sampai sini. Jadi penataan dari granulnya di ruang cetak ya. Di ruang cetak. Jadi di sini lower upper upper pan belum memberi tekanan belum masuk ke ruang cetaknya, ruang dice-nya itu ya. Ya itu. Jadi ada filling, kemudian pre-compression, kemudian main compression. Nah, main compression itu posisi pada saat ini. Nah, sudah apa upper pan turun di ruang cetak ya di dice-nya itu, nah, itu apa main compression namanya. Nah, baru terakhir ada ejection. Ejection nah, pada saat ini. Ejection adalah tahap pada saat upper pan sudah kembali ke posisinya, kemudian baru lower lower passnya itu mulai naik ejection, mengejeksinya. Sehingga tabletnya akan naik, sehingga akan keluar dari apa itu namanya ruang cetak. Nah, itu adalah ejection. Jadi apa itu namanya eh tableting cycle tadi ada dari filling, pre-compression, compression, kemudian main compression, kemudian ejection ya. Ya, kemudian granul akan tabletnya setelah di ejection akan keluar ya dari tabung. Nah, ini melewat sini. Itu untuk tableting cycle. Kemudian berikutnya
Nah, ini Welcome to LFA's video on how a kayak tablet press tablet works. A tablet press is used to press a powder into a tableting solid cycle ya. dosage Cuma form. ini dalam gerakan The tableting process can be broken down into 4 parts. The filling stage. A powder mixture is added into the hopper, which flows down into the fill tray, whilst the lower punches are pulled downwards by the fill cam. The powder then falls into the die bores by gravity. On some tablet presses, a force feeder is used, which moves the powder over the top of the die face to fill the die bores more efficiently. Metering. Next, the lower punches will move over the metering cam, sometimes known as a dosage cam or weight adjustment cam. This will move the lower punches upwards to remove excess powder out of the die bore. Jadi yang menentukan proses kompresi itu pada saat ini, ini metering. Metering itu ngatur posisi lower punch supaya dia posisinya itu nanti granul masuknya itu sesuai dengan yang sudah di set. Metering jadi pengukuran jumlah granul yang jadi kayak orientasi jumlah yang masuk gitu loh. Nah ini makanya ada kayak sini. Ini ya tiap-tiap konstruksi mesin tablet itu enggak sama persis, tapi kurang lebihnya itu nanti kalau Anda kerja di pabrik itu alat yang tipe itu ya, nanti meteringnya konstruksinya bagaimana itu nggak sama persis ya, tiap-tiap merek. Tapi mekanisme dasarnya kerja dasarnya sama. The amount of excess powder will depend on the weight you set your tablet Fungsinya press. tidak The excess seperti powder is roller, scraped off the top of the die flat and will stay in the fill tray. The purpose of metering is to set the exact amount of powder to be formed into a tablet, ensuring your tablets are a consistent weight. Karena statis nggak bisa dia. Compression. The punches now move round to the compression stage. This is where both the upper and lower punches are brought together under high pressure to form a tablet. Both the upper and lower punches move between 2 compression rollers, which bring them together and compress the powder. Pressure is adjusted by the technician, which will determine your tablet's thickness and hardness. If the punches are brought closer together, the tablet will be harder and thinner. If they're further apart, the tablet will be thicker and softer. Every tablet mix is different, so your tablet press will have to be tuned to your mix. This is a process that should be done in small increments. Ejection. Once your tablet has been formed inside the die, the upper punch is lifted out of the die bore by the upper tracking, whilst the lower punch will go over the ejection cam. The lower punch is raised in the die bore until it's flush with the die. This pushes the tablet out of the die and flush with the die table. The table then rotates and pushes the tablet into a scraper, often known as the takeoff scraper, which will move the formed tablet down the ejection tray into a container or the next stage of the process. Additional equipment may be used alongside a tablet press, such as a tablet deduster to dedust your tablet. Baik, itu kemudian yang terakhir tentang keseluruhan ya, keseluruhan untuk video keseluruhan dan untuk supaya memahaminya lebih lengkap itu video terakhir. Bentar. Solid preparation production line. The solid Jadi production line tuh kalau di industri itu kadang disebut jalur-jalur gitu, jalur produksi jalur 1, jalur 2 gitu. Jadi kaitan dengan rangkaian proses, alur proses itu ada jalur solid, jalur semi solid, sebutannya lines production line gitu ya. Sebutannya yang umum kalau di industri itu. preparation production line is composed of SHLG series high efficiency wet type mixer. FL series. Jadi kalau alurnya itu nanti kan di industri itu sesuai bangunannya sesuai dengan tahap prosesnya. Jadi misalnya ini yang pertama tadi kan mixer ya, mixer bisa juga untuk sekalian granulator ya, ini high speed berarti ini. Jadi pencampuran sekalian granulasi di tempat granulnya di tempat pencampuran
itu juga sekalian. Nah, itu tuh di sini. Fluid bed gyre, JTZ series fixed lifting material transferring machine, ZTH series automatic mixer, YT series fixed lifting charging machine, YTY series movable telescopic charging machine, BGB high efficiency coating machine, and ZLXH series hopper cleaner. Adopting the mechanically and electrically integrated technology of PLC and a variable frequency control, the production line is widely applied in such industries as medicine, chemical industry, and food, fully meeting the requirements in GMP and FDA for medicine production. Paddle at the bottom hose. High-efficiency wet-type mixing granulator. The SHLG series high-efficiency wet-type mixing granulator applied in such industries as medicine, chemical industry, and food, fully meeting the requirements in GMP and FDA for medicine production. The SHLG series high-efficiency wet-type mixing granulator Mohon maaf, Pak. Masih mute. later adapts a vacuum feeding to feed the materials into the material cylinder. Under the action of negative pressure suction, spiral thrust of the mixing paddle, the materials at the underside of the middle of the cylinder roll and move along the paddle surface inverted compound. Once finished, granules after granule sizing Nah, will kemudian be untuk transfer ke tempat ininya, tempat pengeringannya ya. Nah, itu bisa menggunakan juga ini apa namanya tekanan ya, tekanan minus ya, main tekanan tidak secara langsung, tidak manual. Nanti dikeringkan. adjust the proportion of cold and hot air and control air temperature with the set process. The liquid materials are sent into the spray can through the peristaltic pump, and after atomizing the filter bag, it an alternate shaking. Put it onto the JTZ series fixed lifting material transfer. Nah, ini setelah kering, nah ini untuk ini kayaknya untuk Forming machine. Lift the conical hopper to the set height. Turn it for 180 degrees. Mixing ini pakai apa itu? Apa ini? Ya semacam kayak tadi apa namanya? Bowel ini yang bowel kayaknya ya, yang jadi yang tidak modelnya tidak drum tapi sebenarnya gerakannya. And lower it to the designated position. Nah, setelah itu kemudian open the valve. The materials flow into the chamber of the dry type granule sizing machine. Under the action of the granule sizing knife and sieve, the dry granules are arranged into uniform ones, which will flow into the hopper. After the mixing time is reached, the machine will automatically decelerate and complete vertical positioning. At the time, you can select in-place material distribution or direct vertical positioning. At the time, you can select in-place material distribution or direct falling and push out the mixing hopper after it reaches the designated position. Push the barrel into the lifting arm, controlled by the electric and source the position valve for charging. The barrel and connect the conical hopper. All spray gas. Ya. Baik, nanti bisa dilihat sendiri aja ya, nanti yang sebelumnya kan tidak ada linknya ya, nanti atau cari di internet sendiri lah deh. Nanti yang di MMP yang saya share yang ini, yang kemarin belum bisa saya share di MMP, nanti yang saya share yang ada linknya bisa dilihat lagi kalau kita pengen lihat lebih detail. Terus atau di internet juga banyak. Baik, saya rasa itu. Kemudian